warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman. Yang terhormat yaitu Ibu Yanti Nurhayati, SKEP NS MMRS, sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan, dan teman-teman kelas A4 PAI yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vina Ujartini, NIM 2041010104041, dan saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 4, Ahmad Faidul Mubarok dengan NIM 2041010101042, Astri Aulia Humaida dengan NIM 2041010101010, Muhammad Anas Jaya dengan NIM 2041010101028, dan yang terakhir Naja Wildan dengan NIM 2021010101026. Dan materi yang pertama saya sendiri yang akan menyampaikan marketing plan, segmentasi, dan dasar-dasar segmentasi pasar. Yang pertama yaitu marketing plan. Apa sih yang dimaksud dari marketing plan? Marketing plan atau rencana pemasaran merupakan strategi jangka panjang yang diterjemahkan searah spesifik dalam tujuan jangka pendek dan pelaksanaan kegiatan atau action plan. Marketing plan merupakan bagian dari business plan. Langkah-langkah dalam menyusun marketing plan: pertama, melakukan analisa situasi, maksudnya yaitu mencari tahu keunggulan dan kelemahan dalam bisnis yang akan dilakukan. Kedua, setelah melakukan analisa situasi, maka selanjutnya membentuk sebuah tujuan marketing dan membidik target pemasaran. Misalnya seperti perusahaan tahu mengenai informasi siapa serta kemana produk harus dipasarkan. Setelah tujuan dan target telah dibentuk, maka langkah akhir yang harus dilakukan yaitu membuat strategi. Setelah semuanya terlaksana, yang perlu dilakukan adalah membuat sebuah program berkelanjutan, sehingga tidak akan diam di tempat atau melakukan action plan. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan proses pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok tertentu berdasarkan karakteristik kebutuhan yang berbeda-beda yang dijadikan sasaran penjualan. Menurut H. Zamroni menerangkan bahwa salah satu cara dalam mengadakan segmentasi pasar adalah dengan membagi dasar-dasar atau segmen pasar menjadi beberapa variabel sebagai berikut. Yang pertama yaitu variabel geografi. Variabel geografi yaitu pengelompokan pasar berdasarkan wilayah geografi, seperti pembagian daerah waktu, ukuran kota, pendapatan daerah, dan iklim atau cuaca daerah. Kedua yaitu variabel demografi. Variabel ini merupakan pengelompokan pemasaran berdasarkan penduduk, seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, pendapatan keluarga, dan jumlah anggota keluarga. Ketiga yaitu variabel psikografis. Variabel ini mengelompokkan pembeli berdasarkan faktor psikografis seperti kelas sosial, kepribadian, dan gaya hidup. Dan yang keempat yaitu variabel perilaku. Pemasar mengelompokkan segmen pasar berdasarkan perilaku konsumen, meliputi frekuensi pemakaian produk, waktu pemakaian produk, dan jumlah pemakaian produk. Saya Ahmad Faidul Mubarok dengan NIM 20410101042. Ya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai marketing plan, yang dimana dalam marketing plan ada targeting. Apa itu targeting? Menurut Kotler tahun 1997, target atau targeting adalah memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki atau bagaimana cara perusahaan mengoptimalkan suatu pasar, dan dalam penentuan target pasar, perusahaan harus menggunakan konsep prioritas, variabilitas, dan fleksibilitas. Jadi menurut Kotler ini, target adalah memilih suatu pasar yang akan dijadikan tujuan dalam pemasaran produk. Jadi apabila kita memiliki sebuah produk atau perusahaan memiliki sebuah produk, maka harus ditentukan terlebih dahulu target pasar mana yang akan dijadikan penyebar luasan dari produk tersebut. Karena apabila targetnya sudah jelas, maka penyebar luasan produk yang dimiliki perusahaan akan dapat lancar dan dapat secara optimal dan maksimal dapat
sampai ke tangan konsumen. Kita beralih ke poin selanjutnya, yaitu di positioning. Positioning sendiri kita ambil dari pengertian yang disampaikan oleh As-Sauri. As-Sauri mengatakan bahwa positioning adalah cara untuk meningkatkan dan menempatkan produk yang kita buat dengan pesaing kita dalam pikiran konsumen. Dengan kata lain, positioning dipakai untuk mengisi serta memenuhi keinginan konsumen dalam kategori tertentu. Maksudnya di sini adalah kita harus mampu meningkatkan kualitas produk yang kita buat agar mampu bersaing dan laris di pasaran. Dan tujuan daripada positioning sendiri sesuai dengan yang tertera di PPT, bahwasannya dalam pasaran adanya sebuah kebutuhan berbeda-beda setiap konsumen. Nah, di sini Borsudan hadir dengan memposisikan dirinya membawa produk sesuai dengan kebutuhan konsumen yang bermacam-macam tersebut. Pastinya hadir dengan produk yang berkualitas agar konsumen yakin dengan barang tersebut. Dalam meningkatkan strategi positioning ini ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi keunggulan kompetitif. Ini berarti jika perusahaan dapat menentukan posisinya sendiri sebagai yang memberikan nilai superior kepada sasaran terpilih, maka ia memperoleh keunggulan komparatif. Yang kedua yaitu dalam menawarkan produk dengan suatu competitive advantage, perusahaan harus menyediakan suatu alasan mengapa pelanggan akan merasa bahwa produk dari perusahaan yang bersangkutan lebih baik daripada para pesaingnya. Nilai superior ini adalah customer value, atau yang biasa disebut dengan customer value, yaitu kemampuan seorang produsen dalam menawarkan produk kepada konsumen dengan persepsi kualitas atau manfaat jauh di atas harga dan pengorbanan. Dan yang terakhir yaitu perusahaan harus mengevaluasi respon dari target market sehingga dapat memodifikasi strategi ke konsumen sehingga penggunaan sesuai dengan yang diperlukan atau jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan. Saya Astri Aulia Khomaidah, NIM 2041010100010. Saya akan menjelaskan tentang menyusun strategi produk. Strategi ini merupakan rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang berhubungan dengan keunggulan strategis perusahaan terhadap tantangan lingkungan. Nah, singkatnya, strategi ini adalah susunan rencana atau susunan pergerakan. Karena dalam mencapai tujuan atau mencapai impian, suatu perusahaan harus menyusun strategi pergerakan agar pergerakan yang dilakukan itu bisa lebih fokus dan terarah. Kemudian langkah-langkah menyusun atau merumuskan strategi. Yang pertama, menganalisis lingkungan yang akan dimasuki perusahaan. Sebelum suatu perusahaan memasuki pasar atau memasuki suatu lingkungan, perusahaan tersebut harus melakukan analisis atau survei apakah letak geografis, kemudian gaya hidup dan juga karakter masyarakat itu mendukung kegiatan pemasaran yang akan dilakukan, karena semua itu sangat berpengaruh terhadap tingkat penjualan produk yang akan dipasarkan. Kemudian yang kedua, menganalisis lingkungan internal dan eksternal, mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan. Yang ketiga, merumuskan faktor sebagai ukuran keberhasilan, key success factors, dari strategi-strategi yang dirancang. Suatu perusahaan harus mempunyai acuan atau faktor keberhasilan yang ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Misalnya dengan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, atau loyalitas terhadap masyarakat, dan juga mengutamakan kepuasan konsumen. Poin yang keempat adalah menentukan tujuan dan target, mengevaluasi berbagai alternatif strategi. Poin yang keempat ini tentang evaluasi. Evaluasi ini fungsinya adalah untuk mengetahui kekurangan dan juga kesalahan dari perusahaan agar bisa menjadi acuan dan memperbaiki
kesalahan-kesalahan tersebut supaya pergerakan yang kedepannya itu bisa menjadi lebih baik lagi. Poin selanjutnya, menyusun dan menetapkan harga promosi. Pengertian harga. Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan. Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas barang yang dijual. Jadi harga ini merupakan pernyataan nilai dari suatu produk yang dijual. Beberapa prosedur dalam menentukan harga produk antara lain, yang pertama, perusahaan dengan hati-hati menyusun tujuan-tujuan pemasarannya. Yang kedua, perusahaan menentukan kurva permintaan yang memperlihatkan kemungkinan jumlah produk yang akan terjual per periode. Suatu perusahaan harus mempunyai kurva permintaan. Jadi misalnya dalam bulan pertama menargetkan 100 produk terjual, ternyata dalam kenyataan, dalam realnya itu konsumen atau permintaan konsumen melebihi dari 100 produk tersebut. Berarti kedepannya harus bagaimana? Nah, itu bisa dijadikan acuan. Kemudian perusahaan memperkirakan bagaimana biaya akan bervariasi pada tingkat produksi yang berbeda-beda. Ketersediaan sumber daya alam sebagai bahan baku suatu produk itu juga mempengaruhi. Jadi semakin langka sumber daya alam yang dijadikan bahan baku, maka semakin mahal pula biaya produksi yang akan dikeluarkan. Perusahaan memilih salah satu metode penetapan harga. Kemudian perusahaan mengamati harga-harga para pesaing sebagai dasar untuk menetapkan harga mereka sendiri. Jadi mengamati perusahaan lain atau mengamati pesaing itu juga diperlukan untuk menetapkan harga kita. Apakah harga kita itu sudah standar atau menyamai mereka atau mungkin melebihi harga yang mereka tetapkan. Yang keenam, perusahaan memilih harga final, menyatakannya dalam cara psikologis yang paling efektif. Jadi fungsi harga final ini adalah untuk menetapkan harga terakhir dan juga meyakinkan konsumen bahwa harga yang telah ditetapkan merupakan benar-benar kebijakan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah promosi. Promosi merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang penting bagi perusahaan dalam upaya mempertahankan kontinuitas serta meningkatkan kualitas penjualan. Menurut seorang ahli, Ciptono 2008 menyatakan bahwa promosi adalah bentuk komunikasi pemasaran. Yang dimaksud komunikasi pemasaran di sini adalah kegiatan yang berusaha menyebarkan informasi seluas-luasnya, kemudian berusaha membujuk dan mempengaruhi konsumen, serta mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia untuk menerima, membeli, dan loyal terhadap produk yang telah dipasarkan. Kalau dalam bisnis konvensional, promosi itu bisa dilihat seperti iklan-iklan yang ada di televisi. Masyarakat bisa mengenal atau membedakan mungkin antara Aqua dengan produk-produk yang lainnya itu melalui iklan. Saya Najwa Wildan, NIM saya 202101010026. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pengertian harga. Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan. Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas barang yang dijual. Selain itu, secara tidak langsung harga juga mempengaruhi biaya karena kuantitas yang terjual berpengaruh pada biaya yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan efisiensi produksi. Oleh karena itu, pendapatan harga mempengaruhi pendapatan total dan biaya total. Maka, keputusan dan strategi penetapan harga memegang peranan penting dalam setiap perusahaan. Harga merupakan pernyataan nilai dari suatu produk. Nilai adalah rasio antara persepsi terhadap manfaat dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan produk good value. Harga bersifat fleksibel, artinya bisa disesuaikan dengan cepat. Tujuan penetapan harga. Menurut Soeharto dan Sutarso, adapun indikator dalam penetapan harga yaitu 1.
strategi berdasarkan biaya sebagai pendekatan harga yang melihat aspek biaya sebagai penentu harga. 2. Berdasarkan permintaan, di mana harga estimasi volume penjualan yang dapat dijual berdasarkan pada pasar tertentu dengan harga tertentu. 3. Berdasarkan persaingan, sebagai pesaing titik tolak penetapan harga bisa ditetapkan sama, di atas atau di bawah pesaing. 4. Berdasarkan kebutuhan konsumen, di mana pemasar menentukan harga yang menyediakan nilai maksimal kepada pelanggan, sehingga pelangganlah yang menentukan dan sebagai titik tolak penetapan harga. Adapun 6 langkah prosedur untuk menetapkan harga yang dikemukakan oleh Abdullah dan Tantri. 1. Memilih sasaran harga. 2. Menentukan permintaan. 3. Memperkirakan biaya. 4. Menganalisis penawaran dan harga para pesaing. 5. Memilih suatu metode harga. Nomor 6. Memilih harga terakhir. Menurut Kotler dalam Sunyoto, dalam penetapan harga pada sebuah produk perusahaan mengikuti prosedur 6 langkah, yaitu 1. Perusahaan dengan hati-hati menyusun tujuan-tujuan pemasarannya. 2. Perusahaan menentukan kurva permintaan yang memperlihatkan kemungkinan jumlah produk yang akan terjual per periode pada tingkat harga alternatif. Yang nomor 3, perusahaan memperkirakan bagaimana biaya akan bervariasi pada tingkat produksi yang berbeda-beda. Yang nomor 4, perusahaan mengamati harga-harga para pesaing sebagai dasar untuk menetapkan harga mereka sendiri. Yang nomor 5, perusahaan memilih salah satu dari metode penetapan harga, terdiri penetapan harga biaya plus analisis peluang dan penetapan laba sasaran. Penetapan harga nilai yang diperoleh, penetapan harga yang sesuai dengan laju perkembangan, dan penetapan harga dalam sampul tertutup. Yang nomor 6, perusahaan memilih harga final, menyatakannya dengan cara psikologis yang paling efektif dan mengeceknya untuk meyakinkan bahwa harga tersebut sesuai dengan kebijakan penetapan harga perusahaan. Pada dasarnya, ada 4 tujuan penetapan harga, yaitu 1. Tujuan berorientasi pada laba. Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimisasi laba. Dalam era persaingan global, kondisi yang dihadapi semakin kompleks dan semakin banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya saing, pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba maksimum. Oleh karena itu, ada pula perusahaan yang menggunakan pendekatan target laba, yakni tingkat laba yang sesuai atau pantas sebagai sasaran laba. Ada 2 jenis target laba yang bisa digunakan, yaitu target margin dan target ROI, return on investment. Adapun tujuan yang kedua yaitu tujuan berorientasi pada volume. Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang mendapatkan harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah volume pricing objektif. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target penjualan atau pangsa pasar. Tujuan ini banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan penerbangan. Yang nomor 3, tujuan berorientasi pada citra. Citra atau image suatu perusahaan dapat dibentuk melebihi strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Sementara itu, harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu, image of value, misalnya dengan memberikan jaminan bahwa harganya merupakan harga yang rendah di suatu wilayah tertentu. Pada hakikatnya,
baik penetapan harga tinggi maupun rendah bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan perusahaan. Yang nomor 4, tujuan stabilisasi harga. Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu, misalnya minyak bumi. Tujuan stabilisasi harga dilakukan dengan jalan-jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri, atau bisa disebut juga dengan industry leader. Selanjutnya yaitu di poin pendistribusian produk. Suatu produk itu baik itu dalam bentuk barang ataupun bentuk jasa akan laku di pasaran apabila produk tersebut dapat disalurkan ke berbagai tempat di mana terdapat calon pembeli yang potensial. Untuk tujuan yang dimaksud, maka digunakanlah distribusi untuk memasarkan produk tersebut. Cottrell dan Armstrong dalam bukunya mengatakan bahwa tempat atau target distribusi adalah kegiatan atau tempat atau distribusi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan yang membuat produk tersedia bagi pelanggan sasaran. Sedangkan Ciptono dalam bukunya mengatakan bahwa pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaan sesuai dengan yang diperlukan atau jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan. Jadi barang yang sudah kita buat itu barang yang sudah dipasarkan, barang yang sudah dibuat oleh pabrik ataupun perusahaan. Demikian diskusi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.